Perhelatan turnamen sepak bola internasional untuk putaran final yang ke-22 oleh FIFA menjadikan Piala Dunia tahun 2022 cukup menarik untuk sedikit diulas. Ada 32 negara di dunia akan bertanding di putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Dibuka mulai 20 November hingga nanti akan ditutup 18 Desember 2022. Untuk pertama kalinya pula, turnamen 4 tahunan ini berlangsung di bumi Jazirah Arab dengan penduduk mayoritas Muslim. Dari catatan Wikipedia, Piala Dunia kali ini juga menjadi yang pertama digelar pada bulan November hingga pertengahan Desember. Karena biasanya jadwal kick-off itu berlangsung antara bulan Mei, Juni atau Juli. Ada Arab Saudi, Australia, Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Qatar yang masuk Konfederasi Sepak Bola Asia. Kemudian ada Ghana, Kamerun, Maroko, Senegal, dan Tunisia dari Afrika. Ada Amerika Serikat, Kanada, Costa Rica, dan Meksiko dari zona CONCACAF. Selanjutnya ada Argentina, Brazil, Ekuador, dan Uruguay dari Konfederasi Zona CONMEBOL, serta perwakilan dari Uni Eropa seperti Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Jerman, Kroasia, Prancis, Polandia, Portugal, Serbia, Spanyol, Swiss, dan Wales. Untuk susunan dan jadwal pertandingan, kita juga sudah bisa melihatnya dari berbagai media. Berikut dengan jadwal serta susunan grup sebanyak 8 grup di babak penyisihan. Dari perjalanan panjang setelah penentuan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun ini, telah diputuskan oleh Komite Eksekutif FIFA pada tahun 2010 silam. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Namun dari kurun waktu itu, berbagai kabar miring bermunculan, seperti isu suap penunjukan tuan rumah. Sampai menjelang perhelatan akbar ini, banyak sekali media menampilkan kabar tentang masalah pekerja migran yang meninggal dunia saat mempersiapkan fasilitas untuk Piala Dunia. Lalu, masalah pelarangan hubungan sesama jenis, pelarangan tindakan prostitusi, hingga aturan ketat soal larangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Mengingat Qatar sebagai negara mayoritas Muslim tidak memperbolehkan peredaran bebas minuman keras. Kenapa seakan aturan di negara Qatar membuat Piala Dunia 2022 syarat dengan kontroversi? Bukankah Piala Dunia selama ini ditandai dengan simbol perdamaian, toleransi, dan saling menghormati? Atau aturan ketat di negara Qatar bisa membuat orang dari negara lain tidak nyaman? Melansir apa yang diterbitkan oleh cxomedia.id bahwa sepak bola adalah ruang yang menyatukan perbedaan dan merepresentasikan kebebasan. Olahraga ini juga disebut sebagai pemersatu bangsa dengan banyak semangat yang positif di dalamnya. Akan tetapi pada penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar, beberapa hal mesti dilarang oleh otoritas setempat mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara monarki absolut ini. Larangan seks bebas dengan konsekuensi hukuman penjara 7 tahun. Melarang konsumsi minuman beralkohol di tempat umum yang berarti ada lokasi khusus dan terbatas untuk bisa meminumnya. Dan terakhir adalah pelarangan simbol-simbol hubungan sesama jenis atau LGBT yang sering disebut sebagai penyimpangan seksual. Bahkan pesepak bola yang timnya juga ikut menjadi peserta Piala Dunia turut mengkritik larangan dari negara Qatar. Mereka mengenakan seragam yang mengartikan protes terhadap larangan simbol LGBT saat pertandingan kualifikasi. Saya mau sampaikan bahwa jika ini disebut diskriminasi, kita harus melihatnya sebagai keputusan final bersama oleh FIFA yang memilih negara Islam sebagai tuan rumah Piala Dunia. Mungkin banyak negara yang membebaskan hal yang dilarang oleh negara tertentu, dan pastinya itu harus diakui sebagai ketentuan yang berlaku pada sebuah negara. Kita melihat semacam ada standar ganda yang dipasang oleh beberapa pemain tim sepak bola peserta Piala Dunia 2022 ini yang mengkritik aturan di Qatar. Jika tidak setuju dengan larangan, kenapa harus memaksa diri ikut dan datang ke Qatar? Sepak bola adalah olahraga yang harusnya bisa membuat kita saling mengenal dan menghargai perbedaan. Bahwa sebagai tuan rumah, Qatar tidak ingin melanggar aturan yang mereka buat di rumahnya sendiri. Anda boleh berbuat bebas di negara Anda, karena di sana tidak mengatur ini dan itu. Tetapi tidak di negara seperti Qatar. Mari kita fokus kepada Piala Dunia dengan segala dinamika yang terjadi di dalam stadion, di atas lapangan hijau. Mungkin inilah istilah peribahasa Indonesia, di mana bumi dipijak,
di situ langit dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.